Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini kita akan kembali membahas tentang seputar Nusantara Sehat dengan topik contoh soal psikotes Nusantara Sehat di seleksi tahap 2. Dan ini nanti akan disampaikan juga tips-tips gimana cara mengerjakan soalnya. Nah, sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan tombol notifikasi di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Klik-klik, terima kasih. Untuk tes psikotes di Nusantara Sehat ini ada 9. Yang pertama yaitu tes logika penalaran. Soal tes logika penalaran ini terdiri atas deret gambar baik 2 maupun 3 dimensi dan lain-lain. Yang menjadi penilaian dalam tes ini adalah kemampuan Anda dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu berbentuk gambar dengan melakukan prediksi berdasarkan pola gambar tersebut. Nah, ini contohnya ya. Tips mengerjakan tes logika penalaran. Sebelum Anda mengerjakan tes logika penalaran, konsentrasikan pikiran Anda, hati-hati dan teliti dalam mengerjakan soal, karena bentuk-bentuk yang ditawarkan hampir serupa walau tak sama. Jika Anda belum bisa mengerjakan salah satu soal, segera lompat ke soal berikutnya atau ke soal yang lebih mudah, karena waktu terus berjalan. Misalnya nih, kalau di soal nomor 1 ini, kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini harus langsung 5. Kita harus langsung mengerjakan tanpa berpikir panjang. Usahakan satu soal itu tidak ada 1 menit. Kemudian jika nomor 2 ini ada 1 plus ada 2, ada 3, ada 4, berarti di sini harus ada 5 dengan gambar yang berbeda dan begitu seterusnya. Kemudian di tes logika ini juga ada tes deret gambar. Nah, ini ada 7 soal, nanti diberi waktu 5 menit. Nah, tipsnya adalah konsentrasi dan perbanyak latihan. Misalnya seperti ini, teman-teman ada seri gambar, kemudian disuruh mengerjakan seri selanjutnya seperti apa. Jadi tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 1, 2, 3, berarti di sini harus ada lagi 4. Jawabannya yang B. Kemudian yang selanjutnya seri gambarnya adalah yang ini ke sini 45 derajat, ini ke sini 90 derajat, ini ke sini 135 derajat. Berarti yang ke sini adalah selanjutnya adalah yang A ya, 180 derajat. Kemudian yang ketiga, ini ada 1 segitiga, 2 segitiga, 3 segitiga, berarti di sini harus ada 4 segitiga dengan ujung di bawah. Ini ujung di bawah, berarti yang B. Nah, seperti itu. Harus cepat ya, teman-teman. Kemudian ada tes pencerminan gambar juga. Ini tipsnya juga konsentrasi dan perbanyak latihan. Jadi misal kalau yang nomor 1 ini pencerminannya kita lihat ya, ini segitiganya 3 dan simetris, kemudian di dalam lingkaran ada tanda silang, segitiganya mengapit antara lingkaran dan juga segitiga, berdempetan. A bukan, B kemungkinan tapi segitiganya lebih panjang yang tengah, C bukan karena ini tanda plus bukan tanda silang, yang D, nah ini yang D ya. Yang E ini nggak mungkin karena segitiganya tidak menyentuh di tanda yang seperti rumput ini dan juga lingkaran, berarti jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 2 ini pencerminannya kita lihat, kita anggap ini cermin, berarti ini pencerminannya ya, yang A. Karena ini mirip sekali, sedangkan yang B tidak mungkin karena segitiga, ini segi empatnya dia tidak berbelakangan,
ini berbelakangan, tapi di sini beda. Yang D ininya berbeda belakangnya, yang E juga belakangnya beda. Jadi yang nomor 2 yang A. Kemudian yang nomor 3, nah kalau kayak gini yang berciri khusus adalah, kalau di mata saya di sini yang berciri khusus adalah lingkaran 2 ini berhimpit dan juga baloknya di depan segitiga. Kita lihat ya. Yang A bukan, karena baloknya dia tidak berhimpit dengan lingkaran ini. Dan juga yang B lingkarannya menjauh, yang C lingkarannya di pinggir tidak, yang D lingkarannya di ujung sini bukan, yang E, nah ini yang E ya teman-teman. Oke. Untuk tes yang kedua adalah tes menggambar pohon. Dan tes psikotes yang menggambar pohon ini terdiri atas tugas untuk menggambar pohon. Sebelum Anda mengerjakan soal psikotes ini, narator atau penguji itu akan memberi kertas HVS kosong dan sedikit petunjuk kriteria pohon yang boleh digambar. Seperti misalnya pohonnya itu berkambium atau dikotil, bercabang dan berbuah, serta pohon yang berdaun. Nah, Anda tidak diperbolehkan untuk menggambar pohon jenis bambu, pisang, semak belukar, ataupun jenis tanaman monokotil dan sejenisnya. Pada umumnya, penilaian atas tes ini adalah seberapa jauh tingkat imajinasi Anda, kreativitas mengenai detail-detail, serta ketelitian Anda dalam bekerja nanti, serta kedisiplinan dan ketanggapan Anda dalam memahami perintah yang disampaikan kepada Anda. Usahakan gambar pohon yang Anda gambar sedetail mungkin dan berbentuk. Fungsi dari tes ini adalah untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang. Nah, misalnya ini kayak pohon mangga ya, dia kan bukan pohon dikotil. Pohon mangga, kemudian pohon yang jelas bukan pohon pisang ya. Nah, tips mengerjakan tes menggambar pohon ini adalah meskipun Anda sama sekali tidak pandai menggambar, tapi khusus untuk tes ini Anda bisa berlatih menggambar. Paling tidak ketika sudah pernah berlatih, tidak grogi saat menghadapi tes yang sebenarnya. Nah, cari tahu jenis pohon yang akan digambar. Misalnya nanti pengen gambar pohon mangga, pengen buah pepaya dan lain sebagainya. Kalau bisa buah-buahnya juga digambar ya. Kemudian yang ketiga adalah bagus tidaknya gambar bukan kriteria lolos, karena tes ini bukanlah kemampuan tes menggambar, namun sebagai salah satu alat menggali kepribadian. Setiap tarikan garis dan tebal tipis garis pun akan dievaluasi dengan cermat oleh psikolog. Jadi kalau bisa jangan menghapus ya, sekali gores langsung jadi. Kemudian yang bisa dipersiapkan hanyalah berlatih menggambar semirip mungkin dengan pohon yang dimaksud dan selesaikan tepat waktu. Kemudian tes yang ketiga adalah tes menggambar orang atau draw a person, DPA. Anda akan diminta menggambar seseorang sebelum tes ini dimulai. Narator akan memberi sedikit instruksi dalam mengerjakan soal psikotes atau DAP ini. Kira-kira instruksi dari narator seperti ini. Buatlah sebuah gambar orang lengkap dan bukan gambar kartun. Apakah dia seorang wanita atau pria, dan sebutkan nama serta umur serta profesinya. Nah, tips tes menggambar orang atau DPA ini, tes ini dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan dari peserta. Buatlah gambar seseorang dengan detail, prinsip proporsional atau keseimbangan. Maksudnya antara kepala tidak lebih besar dari anggota tubuh lainnya. Misalnya kaki tidak terlalu panjang, tangan tidak terlalu pendek, dan gitu ya. Kemudian kelengkapan anggota tubuh, jadi ada mata, ada hidung, ada mulut, jari ada 5 gitu. Jadi harus diperjelas di gambarnya. Dan sesuaikan jenis kelaminnya dengan Anda. Jika Anda pria misalnya, maka buatlah gambar yang menunjukkan jenis kelamin pria, dan sebaliknya jika Anda perempuan, maka gambar seorang perempuan. Usahakan gambar yang
diujikan nanti adalah orang terdekatmu. Bisa ibu, bisa ayah, bisa kakak, ataupun guru kamu, atau bisa menggambar diri sendiri. Jika menggambar diri sendiri, usahakan semirip mungkin dengan postur diri. Jadi kalau kamu gemuk, ya usahakan gambarnya agak gemuk. Kalau kamu kurus, usahakan gambarnya agak dikurusin. Kemudian usahakan gambar tersebut menunjukkan ciri-ciri orang yang sedang bekerja. Kemudian berilah nama orang yang ada pada gambar tersebut, tulis umur dan profesi. Nah, satu-satunya cara yaitu berlatih menggambar biar gambarnya bagus. Kemudian tes warteg. Tes menggambar pada jenis tes warteg tidak memerlukan kemampuan menggambar yang khusus. Tes ini menjadi cara bagi seorang penguji atau psikolog untuk mengetahui kepribadian calon karyawan dilihat dari cara menggambar dan apa yang digambar. Nah, tes warteg ini mengharuskan peserta untuk melengkapi 8 gambar menjadi gambar-gambar yang memiliki makna. 4 diantaranya berupa garis lurus pada gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Dan 4 lainnya berupa garis lengkung seperti di gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 7, dan gambar nomor 8. Oke, kita ke tips mengerjakan tes warteg. Yang pertama, yang perlu Anda ingat adalah untuk awalan berupa garis lengkung, sebaiknya Anda menggambar benda hidup. Untuk garis lurus, sebaiknya Anda menggambar benda mati. Seperti kita tahu, benda buatan alam lebih menunjukkan bentuk-bentuk yang tidak kaku seperti pada buatan manusia. Usahakan media gambar bersih, tidak banyak sisa hapusan karena kesalahan menarik garis. Kalau bisa jangan dihapus ya. Kemudian yang ketiga, paling tidak Anda bisa menggambar sesuai dengan karakter asli bentuk yang Anda maksud. Misalnya Anda membuat garis tiang listrik yang berjajar, maka tiang listrik bisa Anda gambar dengan garis yang agak tebal dan kabelnya itu agak tipis. Nah, misalnya di sini usahakan menggambar sesuatu yang unik atau tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, tapi tidak terlalu abstrak seperti lukisan gaya kontemporer yang mengundang banyak persepsi. Misalnya untuk garis lengkung, biasanya peserta menggambar payung dan jamur. Nah, alternatif yang jarang dipakai antaranya telur, keranjang berisi suah, dan wanita berjilbab. Ini alternatif ya. Kalian bisa gambar yang menurut imajinasi kalian. Kemudian urutan menggambar sebaiknya dikombinasikan antara sesuai nomor atau urut dan acak. Misalnya, kamu mulai menggambar di nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 8, 7, 6, 5. Banyak pendapat awam menyebutkan jika Anda menggambarkan berdasarkan urutan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dipandang sebagai orang yang kaku atau konservatif. Sebaliknya, apabila Anda menggambar seluruh gambar secara acak, misalnya 5, 7, 6, 8, 3, 2, 4, 1, Anda akan dipandang sebagai orang yang terlalu kreatif, inovatif, dan cenderung tidak peduli pada aturan. Urutan menggambar bisa menjadi atau menggambarkan skala prioritas seseorang dalam kehidupan atau pekerjaan dan kecenderungan sikap dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi kalau bisa kalian tuh gambarnya urutannya itu dalam penomoran, dalam menomori itu tidak urut ya. Jadi misalnya gini, dari 1, 2, 7, 6, 8, 4, 3, 5. Nah, ini kan kode gambarnya. Yang ini kamu mulai gambar yang nomor pertama yang ini, yang terakhir yang ini, dan sebagainya. Kemudian biasanya kamu disuruh menulis ini gambar apa, ini gambar apa. Kemudian gambar yang disukai dari seluruh gambar ini, yang gambar yang disukai yang mana, gambar yang tidak disukai yang mana. Kemudian gambar yang paling bagus yang mana, yang paling jelek yang mana, itu ya. Kalau dari pengalaman saya dulu kayak gitu.
Kemudian selanjutnya tes Kraepelin atau tes koran. Nah, bentuknya seperti ini, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi tes Kraepelin ini terdiri atas gugusan angka-angka 1 sampai 9 yang tersusun secara membujur atas bawah dalam bentuk lajur. Anda akan diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan di setiap lajur dalam waktu tertentu. Penjumlahan bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti pada tes jenis Pauli. Hasilnya dituliskan tepat di samping deret Anda yang dijumlahkan. Elemen yang akan diukur dalam hasil tes ini adalah konsistensi, produktivitas kerja, sikap terhadap tekanan, daya tahan kerja, pengendalian emosi, kemampuan daya penyesuaian diri, keuletan kerja, sikap kerja, serta ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tips mengerjakan tes Kraepelin. Konsentrasi dan hafalkan penjumlahan. Jadi misalnya kalau 1 3 berarti 4, 3, 4 berarti 7, kayak gitu ya. Kemudian, jumlahkan bilangan yang berdekatan dan tuliskan di sela-sela bilangan. Jika jawabannya lebih dari 2 digit, maka tuliskan digit terakhirnya saja. Misalnya, 9 tambah 8 itu kan hasilnya 17, jadi yang ditulis adalah 7. Kalau 5 tambah 7 itu kan hasilnya 12, jadi ditulis angka 2 aja gitu. Kemudian kondisi fisik sangat berpengaruh, usahakan tidak begadang dan perut terisi dahulu sebelum berangkat tes karena model tes ini sangat menyedot energi. Usahakan jumlah angka yang dijumlahkan di masing-masing kolom stabil. Grafik yang terbentuk akan lebih baik dibandingkan jika Anda memaksakan diri menjumlahkan seluruh kolom di awal tes, namun sangat kewalahan di pertengahan hingga akhir tes. Kendalikan diri untuk menghemat tenaga sampai lajur selesai, mengingat lajur angka mencapai 45. Jika tes dilakukan secara komputerisasi, Anda tidak bisa mengetahui berapa lajur yang masih akan dijumlahkan. Maka lebih baik Anda berkonsentrasi dan menyimpan tenaga hingga tes benar-benar selesai. Kayak pengalaman saya dulu ya, dulu itu pernah tes di komputer sama di tes di offline. Jadi tuh kondisinya berbeda. Jadi teman-teman harus latihan. Yang tes keempat adalah buatlah patokan penjumlahan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan memaksakan diri untuk menggarap per deret hingga selesai di ujung atas, apalagi di deret pertama. Anda akan merasa sangat terburu-buru dan keletihan di lajur berikutnya, tapi usahakan mematok lebih dari 11 perhitungan dan teruslah stabil mencapai seluruh lajur. Jangan melakukan kecurangan terhadap waktu maupun hasil penjumlahan. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman. Usahakan teman-teman itu mengerjakan jika ditarik garis lurus itu garisnya bisa ke atas gini. Atau jika ditarik garis itu teman-teman turun harus naik lagi, dan ini yang hasil terakhir tidak boleh lebih rendah dari yang terakhir ini. Nah, yang kalau kayak gini nggak boleh. Karena apa? Ini kan dimaksudkan apabila teman-teman bekerja dalam tekanan, kondisi mental teman-teman, kinerjanya itu seperti apa? Tambah drop atau stabil, turun kemudian bisa bangkit lagi, atau teman-teman tetap stagnan sampai ke atas, kayak gitu. Kemudian tes MMPI. Ini adalah tes kepribadian untuk mengetahui 15 variabel kepribadian seseorang, yakni kemampuan untuk berprestasi, menyesuaikan diri, menunaikan tugas, menunjukkan diri, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk berempati, kebutuhan perhatian terhadap sesama, kebutuhan akan hubungan sosial, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk kompromi, kebutuhan memberikan perhatian, kebutuhan akan stimulasi dari luar, kemampuan menghadapi berbagai rintangan, kebutuhan memberikan perhatian dari lawan jenis, dan kebutuhan untuk bertentangan dengan orang lain. Contoh tes MMPI,
Kayak gini ya, misalnya, yang manakah dari dua pernyataan tersebut lebih menggambarkan diri Anda? Bila Anda lebih suka pernyataan A daripada B, maka hendaknya Anda memilih A. Tetapi bila Anda lebih suka pernyataan B daripada A, maka hendaknya Anda memilih yang B. Mungkin Anda suka atau bahkan tidak suka A atau B atau keduanya. Dalam hal ini Anda tetap diharapkan memilih satu saja di antara dua. Pilihlah yang paling menggambarkan diri Anda. Misalnya kayak gini ya, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Kemudian yang B, saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau sedang khusus. Nah, kalian itu cenderung yang mana? Begitu pula dengan yang nomor 3, saya ingin agar setiap pekerjaan tulisan saya teliti rapi dan tersusun dengan baik, atau saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan, jabatan, atau bidang khusus. Jadi yang masuk di diri kalian itu yang mana? Kemudian tips tes MMPI ini adalah sebaiknya Anda dalam kondisi benar-benar fit saat mengerjakan tes ini. Cermati setiap pernyataan dan lakukan yang diminta penguji. Jangan pernah asal-asalan menjawab karena jawaban yang Anda jawab itu sangat berpengaruh terhadap hasil tes. Pilihlah pernyataan yang benar-benar sesuai gambaran pribadi Anda dan jujur terhadap diri sendiri. Jangan pernah melakukan kebohongan pada saat menjawab soal. Percuma aja berbohong karena tes ini telah disusun sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan khusus antara keadaan keluar dengan keadaan dalamnya. Tes juga menyajikan dua pernyataan yang mengungkapkan korelasi yang berbeda dalam setiap nomor. Kerjakan soal dengan rileks, dengan begitu Anda akan mampu menyelesaikan tes dengan baik. Yang ketujuh adalah tes padanan kata dan sinonim. Mungkin ini kalian udah tahu ya. Untuk padanan kata ini adalah pada tes ini diminta kemampuan mengerti akan arti kata, fungsi kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata lain. Tugas Anda adalah mencari kata dengan huruf kapital, padanannya dengan 5 kata-kata di bawahnya. Kemudian sinonim. Dalam tes ini Anda dinilai kemampuannya mengartikan arti dari satu kata. Kata-kata ini dipilih di mana satu kata mewakili 200 kata lainnya. Jadi yang diminta adalah dicari padanan kata yang dicetak pada huruf kapital dengan 5 kata lainnya. Nah, tips tes padanan kata dan sinonim itu perbanyak pembendaharaan kata, banyak berlatih, dan analogikan atau cari hubungan yang sama antara soal dan jawaban. Misalnya kayak gini untuk tes padanan kata dan tes sinonim kayak gini. Kalian harus perbanyak pembenaran kata ya. Evokasi itu termasuk sinonimnya apa? Baku termasuk sinonimnya apa? Baku standar ya. Protesis itu apa? Persamaannya. Dikotomi, persamaannya apa? Begitu juga dengan padanan kata, analogi. Kalau seminar itu dihadiri oleh sarjana, jadi rumah sakit dihadiri oleh pasien, gitu ya teman-teman. Fiktif itu adalah lawan katanya fakta. Jadi lawan kata ya, cari di sini lawan kata dongeng peristiwa. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.